Ya, selesai kita masuk dalam doa. Baik, kita semua mau berdoa. Dan Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu Bapa. Jikalau kami ada sebagaimana kami ada di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, seberapa kami Tuhan yang Engkau izinkan hadir, biarlah semua Tuhan beroleh damai sejahtera dengan keluasan daripada Roh-Mu yang kudus. Mari Engkau lawat kami satu persatu dari rumah kami masing-masing. Kami menyatukan iman kami. Kami mengharapkan Tuhan kehadiran-Mu sepenuhnya menguasai kami, permandikan kami dengan sukacita, sehingga pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan memenuhi hati kami masing-masing. Tuhan, mari Kau kuasai kami Bapa. Acara kami doa fajar pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga tidak sia-sia waktu kami Tuhan. Tapi kami benar merasakan Roh Kudus menguasai kami. Merasakan bagaimana hadirnya Allah di dalam pertemuan kami pagi hari ini. Dan kami yang sakit disembuhkan. Kami yang susah dihiburkan. Kami yang bimbang dikuatkan. Terima kasih kami semua. Sinyal-sinyal kami yang masih bermasalah. Kami percaya semua di dalam kuat kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Allah menguasai kami sehingga kami merasakan Tuhan semua menjadi ajaib dan kami boleh merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menjadi bagian kami. Terima kasih banyak Bapa. Bagimu segala hormat, kemuliaan, dan puji. Kami akan mulaikan acara doa kami. Makasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Amin. Haleluya. Silakan pada Bapak Nathan. Kami semua Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, terseru berharap dalam Yesus. Mari katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, terseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan.
setiap waktu yang kami miliki ada dalam roda kebenaran-Mu ya Bapa. Kau Allah yang terus menuntun kami agar kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan, namun kami tetap fokus kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebab kami tahu kemana Tuhan tempatkan kami, Kau akan pakai kami luar biasa. Dalam nama Yesus. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, Tuhan dengan kuat-Mu, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, Tuhan dengan kuat-Mu, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Mari katakan Engkau lakukan, Engkau Haleluya. Kami serahkan kepada WN. Saksikan.
Silakan Pak Roni. Halo Pak Pendeta Roni, silakan. Ya, shalom. 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 Pagi ini di dalam anugerah Tuhan, kalau disuruh bersaksi tentang penyediaan Tuhan, memang khususnya kalau kita bicara tentang bisnis di ITERA kemarin sampai hari ini, memang itu penyediaan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Ya, mulai dari awal ketika Coachio mengajak untuk bertemu dengan Dr. Ferdianto, dokter dari Private Sinar Sejahtera, saya melihatnya betul memang seluruhnya penyediaan Tuhan. Dari kita ngobrol tentang kemungkinan kita bekerja sama dengan Private Sinar Sejahtera, sampai melihat berapa dahsyatnya produk itu, kemudian dengan sedikit pengetahuan tentang regenerasi sel, berjumpa dengan manajemen di Neo Soho, sampai kemudian kita sebagai pengurus yayasan sepakat untuk menerima produk ITERA Care untuk menjadi kendaraan kedua dari bisnis TOF. Semua itu betul-betul penyediaan Tuhan. Lanjut dengan kita mulai menjalani, kita mulai cerita sama orang, dan orang-orang mulai coba deh apa sih begitu kan ya. Dan betul ketika didemokan, orang melihat, ih dahsyat ya. Ya memang karena banyak sekali orang yang sakit inflamasi peradangan. Dan padahal alat ini adalah alat yang utamanya tentang peradangan. Jadi orang-orang disentuh dengan alat ini, diterapi dengan alat ini berkenaan dengan peradangan, seketika pulih. Sehingga mereka beli begitu ya. Dan yang menarik adalah ini memang penyediaan Tuhan yang bahkan Tuhan seperti bukakan. Ada banyak sekali orang yang sakit peradangan di sekitar kita lah, nggak usah bicara soal di tempat lain yang luas. Maka ketika kita bicara, ayo kita tolong, dan karena bicara penyediaan Tuhan, kita nggak lagi dibilang kita nih salesman, mau jualan, tolong dong lakuin satu, enggak. Ya kita hamba Tuhan, semua kita hamba Tuhan, dan berjalannya cerita tentang barang ini adalah dalam satu konsep. Saya mau menolong mereka, kasihan mereka sakit, kita mau menolong supaya mereka jangan sakit. Dan itu bergulir terus. Dan saya sungguh-sungguh percaya, ini baru 2 bulan permulaan, ya. Maju ke sana, semua kita yang berani melangkah akan terjadi banyak perkara yang ajaib, ya. Amin. Kalau orang bilang saya nggak punya modal, saya nggak punya skill kata-kata, apalagi banyaklah alasan. Saya pikir cuma satu aja. Kalau emang ini disediakan Tuhan, alat ini disediakan Tuhan untuk TOF. Dan kalau kita nggak ambil, artinya kita nggak mau kerjakan, kita sedang, maaf ini, membuat Bapak kita kecewa. Yes. Kalau saya punya sesuatu bagi anak saya, dan itu saya tahu itu yang terbaik, kalau dia menolak untuk menggunakannya, saya kecewa. Saya tidak mau berkata bahwa Bapak menghukum kita, enggak. Saya mengenal Bapak bukan Bapak yang suka menghukum. Bapak yang begitu mengasihi kita, dan dia sediakan bagi kita segala sesuatu. Ya kan? Kalau kita tidak ambil,
kita sedang menyia-nyiakan kasih kebaikan Tuhan. Saya kira itu aja. Kalau dia sediakan, ambil. Ya, kalau kita tidak ambil, menurut saya cuma karena satu, maaf ini. Karena kita kurang mengerti kebaikan Bapa. Tapi kalau kita ambil, kita bilang, wow, kita mah nggak ngapa-ngapain, cuma ngejalanin doang, tapi berjalan. Dan saya, Coach Yo, Coach Oscar, semua kita ini, Ibu Berta, siapa, Carlos, Mas, kita cuma mau semua kita sama-sama. Yes. Penyediaan disediakan, kita jalani. Selesai, Bapak Ibu. Ya, itu saja. Terima kasih untuk kesempatan bersaksi. Doa berkati. Haleluya. Baik, saudara-saudara, kita akan lanjut untuk bersukacita di dalam Tuhan. Kita angkat pujian kita sekarang telah tiba.
memandang atas segala setan. Haleluya, haleluya, umatnya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, haleluya. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Yes, haleluya. Baik, saudara-saudara, kita akan lanjut pujian kita. Kita akan sambut firman Tuhan. Lagu kita, Pertolongan Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, siap dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Mari berkati urapi setiap kami Tuhan. Kami boleh mengawali pagi hari ini dengan apa kata Tuhan kepada setiap kami melalui firman-Mu hari ini. Berdaulat atas kami Yesus, sepenuhnya Engkau yang tuntun hidup kami. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan hidupku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap berdaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, maka ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Padamu terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku
Kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih kembali kami belajar tentang jemaat mula-mula. Kembali kami melihat kepada firman-Mu, khususnya dari Kisah Para Rasul, supaya kami tahu apa yang dihidupi oleh gereja-Mu di awal-awal Tuhan membangun gereja Tuhan. Berfirman-Nya Tuhan, buat kami berani melihat dan memandangnya dengan apa yang Tuhan ingin kami lihat. Bahkan beri kami keberanian untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Cara hidup jemaat mula-mula atau apa yang jemaat mula-mula hidupi. Nah, kita masuk di dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 13. Minggu kemarin kita baru merayakan hari peringatan Pentakosta atau hari ke-50 atau pencurahan Roh Kudus. Nah, ini yang dialami oleh jemaat mula-mula. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kisah pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Atau terjemahan lain berkata, mereka mabuk oleh anggur murahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang sangat unik, yang sepanjang Alkitab kita melihat tidak diulang kembali. Di dalam sejarah gereja, saya tidak tahu tentang sejarah yang dulu, tetapi dalam pengalaman orang-orang percaya di beberapa gereja pada zaman ini, kita mengetahui ada semacam peristiwa Pentakosta yang pernah terjadi, ya, tetapi tidak sama dengan Kisah pasal 2. Artinya ada yang hanya mengalami di satu jemaat, sementara ruangan tertutup. Ada seperti tiupan angin. Tentu tidak keras seperti di Kisah pasal 2 ini, tetapi mereka bingung. Sementara ruang tertutup, mereka menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Ada tiupan angin dan orang di dalam gereja itu merasa. Ya, atau ada fenomena lain yang mirip, misalnya ya berbeda dengan kalau hari ini kita ibadah lalu berbahasa roh, berbeda karena yang ini adalah berbahasa lain. Ya, tetapi kita tahu juga dalam sejarah atau dalam kisah-kisah
ada orang-orang yang berkata-kata dalam bahasa, katakanlah, seperti seorang pendeta yang pernah diundang ke Rusia dari Amerika, dia khotbah dalam bahasa Inggris karena diawasi oleh tentara Rusia. Sementara dia khotbah, tentara Rusia itu mengerti seluruh khotbah. Karena tentara Rusia, 2 orang yang berjaga-jaga di gereja itu mendengar mereka, pendeta ini berbicara dengan bahasa Rusia. Selesai khotbah, dia menemui pendeta, berkata, pendeta, terima kasih sudah memberitahukan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Pendeta diam saja. Rusia, orang 2 tentara Rusia bicara lagi, Pak terima kasih, dalam bahasa Rusia. Pendeta nggak ngerti ngomong apa. Lalu ada orang Rusia yang jemaat situ atau pengurus, Pak, dia berterima kasih karena Bapak khotbah. Tiba-tiba orang ini sadar, loh, Bapak kan khotbah bahasa Inggris. Loh, emang tentara Rusia ini ngerti bahasa Inggris? Enggak. Tadi pendeta khotbah dalam bahasa Rusia. Jadi, sementara dia khotbah dalam bahasa Inggris, didengarnya bahasa Rusia. Dan 2 tentara itu bertobat. Saya kira pernah sudah mendengar cerita semacam itu di beberapa tempat dan di beberapa kejadian. Ya. Nah, peristiwa Pentakosta yang terjadi di Yerusalem ini, di Kisah pasal 2, menggambarkan beberapa hal. Ya, kalau saya menulisnya di sini ada 3 poin saja. Pertama, ketaatan orang percaya dan orang beragama. Kedua, Pentakosta yang dirayakan di Kisah pasal, yang terjadi dalam Kisah pasal 2 ini adalah orang percaya mengalami, orang beragama menyaksikan. Yang pertama tadi, ketaatan orang percaya dan orang beragama. Sama-sama taat. Yang kedua, Pentakosta itu adalah orang percaya mengalami, orang beragama menyaksikan. Yang ketiga, ini menarik, respon orang percaya dan orang beragama. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita ketika kita berespon terhadap Pentakosta. Yang pertama, coba kita lihat. Yang pertama, saya menulis di sini tentang ketaatan orang percaya dan orang beragama. Sudah dalam ayat 1 dan ayat 5 dari pasal 2 ini mengatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. 2 hal ini, saudara, adalah menggambarkan ketaatan orang percaya. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak boleh tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dari tempat tinggi. Maka setelah Yesus naik, dalam Kisah pasal 1 dikatakan seperti Rabu lalu kita ikut bahas, murid-murid kembali seperjalanan sahabat jauhnya, lalu mereka kumpul di ruang atas, ya kan? Dan hari ini ketika mereka kumpul di hari ke-10, mereka sedang taat kepada perintah Tuhan Yesus. Ya, nanti kita melihat di dalam Alkitab pernah dikatakan mereka, Tuhan Yesus memberikan perintah oleh Roh Kudus-Nya. Padahal Roh Kudus belum dicurahkan. Memang Roh Kudus dihembuskan kepada mereka ketika Yesus bangkit. Tetapi tidak ada fenomena apapun. Dari sejak Yesus bangkit selama 40 hari, bahkan ada yang berkata, Petrus dan kawan-kawan kembali kepada profesi menangkap ikan. Apakah kembali profesi menangkap ikan atau mereka hanya menangkap ikan? Kita tidak tahu. Yang pasti dicatat di tepi pantai Danau Tiberias, Petrus berkata bersama, saya menangkap ikan. Lalu 6 orang rasul yang lain ikut. Dan mereka tidak apa-apa, tetapi kemudian Yesus muncul setelah hari siang di pantai dan berkata, hai anak-anak, adakah lauk padamu, dan seterusnya. Sekali lagi kita tidak tahu apakah Petrus dan kawan-kawan mau kembali ke profesi atau sekedar mengisi waktu luang, atau kekecewaan mereka membuat mereka berkata, ya sudah, kita tunggu Tuhan, dia cuma muncul, hilang, hanya bercerita tentang kerja Allah, ya sudah, kita nangkap ikan aja. Daripada kita nggak punya kegiatan, daripada kita makan susah, kembalilah ke profesi kita.
Dan kita tidak tahu juga setelah itu mereka masih ngapain. Ya tidak dicatat. Tetapi yang pasti adalah setelah hari Pentakosta tiba, atau katakanlah setelah Yesus naik ke surga, dikatakan Alkitab 11 rasul ditambah dengan beberapa perempuan termasuk ibu Yesus, ditambah dengan saudara-saudara tiri Tuhan Yesus, dengan murid-murid lain yang kemudian dijumlahkan total menjadi 120 orang. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka orang percaya berkumpul di situ, di satu tempat. Dan ini saya berkata bahwa ini adalah ketaatan orang percaya. Yang kedua, ketaatan orang beragama. Yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu adalah, dikatakan waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Artinya yang disebut tadi, dari Kapadokia, dari Frigia, dari tanah Asia, dari Arab, dan seterusnya. Semua orang Yahudi atau orang yang beragama Yahudi kemudian yang tahu perintah Musa, perintah Tuhan melalui Musa, bahwa salah satu hari di mana mereka harus pergi ke Yerusalem beribadah adalah hari Pentakosta ini, atau hari Ulul Hasil. Dan sebagian orang berkata mereka berkumpul untuk menantikan, memperingati datangnya Taurat. Ya, ada orang berkata di hari Pentakosta dalam Perjanjian Lama mereka menerima Taurat, hukum Taurat. Di hari Pentakosta di Perjanjian Baru mereka menerima hukum Roh. Ya, yang lebih tepat itu bisa jadi yang mereka berkumpul di ada Taurat diturunkan memperingati itu. Tetapi yang pasti adalah mereka berkumpul karena hari Ulul Hasil. Karena mereka diperintahkan Tuhan setahun 3 kali paling tidak. Ini salah satu supaya mereka semua berkumpul beribadah. Dan tidak boleh tidak sebenarnya. Kalau mereka adalah orang-orang Yahudi yang saleh. Maka dibilang mereka kumpul di Yerusalem sebagai orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kalau orang percaya berkumpul karena perintah Yesus, orang beragama, saya sebut orang beragama karena mereka adalah orang beragama Yahudi, orang-orang yang percaya kepada Yahweh, yang turun-temurun dapat perintah atau dapat menjadi tradisi mereka sebagai orang beragama untuk kumpul setahun sekali di sana. Ini menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus sengaja memberikan perintah supaya ketika hari itu tiba, hari Pentakosta, hari di mana orang beragama Yudaisme, yang beragama Yahudi kumpul, di situ Tuhan menyatakan pencurahan Roh Kudus. Sudah perhatikan. Ini berarti apa? Saya tidak berkata, tuh hari-hari raya orang Kristen hari ini menjadi betul holiday, hari kudus, bukan cuma hari libur. Saya tidak berkata seperti itu. Karena hari-hari raya yang kita rayakan hari ini tidak sama dengan hari raya orang Yahudi yang rayakan. Hari raya orang Yahudi yang rayakan diperintah di Alkitab adalah perintah Tuhan, perintah agama mereka kemudian. Tetapi hari raya kita hari ini, misalnya hari Natal, ada hari kematian Tuhan Yesus, ada hari Paskah, ada hari apa lagi? Ada hari kenaikan Tuhan Yesus libur. Pentakosta nggak libur ya. Kemarin persis minggu aja jadi libur. Dan termasuk kemudian orang Kristen bikin kayak hari raya apa? Hari raya ulang tahun gereja, ulang tahun komunitas mereka sendiri. Tetapi ini nggak ada perintah langsung, saudara. Ya khususnya Natal nggak pernah ada perintah di Alkitab untuk bikin Natal. Lalu Paskah juga tidak dibilang bikin perayaan, tapi memperingati. Ya bisa bentuknya perayaan, bisa bentuknya sederhana di rumah atau apapun. Tapi yang pasti adalah setiap kali kamu makan roti dan minum anggur perjamuan, kamu memberitakan kematian Tuhan. Itu perintahnya begitu. Jadi bukan diperintahkan bikin ibadah tertentu, nggak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terlepas dari itu saya berkata begini. Di hari Pentakosta itu, orang percaya
taat karena perintah Tuhan Yesus. Bahkan Alkitab berkata, oleh Roh Kudus diberi perintah agar jangan tinggalkan Yerusalem. Tetapi orang beragama berkumpul karena perayaan. Apakah beda? Beda, saudara. Tanggalnya, harinya, peristiwanya sama Pentakosta, terjadi fenomena yang sama disaksikan oleh mereka semua. Tetapi perbedaannya adalah yang satu karena ketaatan kepada Yesus Kristus. Yang satu ada ketaatan kepada perintah Roh Kudus. Yang lain adalah, atau yang lain yang beragama adalah karena kebiasaan berulang bertahun-tahun. Sudah ini perbedaan. Rabu depan tanggal 15, lalu Jumat tanggal 17. Kita merayakan ulang tahun Tov. Ulang tahun pertama ini bukan kebiasaan, karena belum pernah kita bikin. Tetapi bagaimana ulang tahun kedua, ketiga, keempat? Ini menjadi biasa dan kemudian berkata, memang wajib kita bikin ulang tahun. Sudah kita mesti hati-hati dengan kewajaran, kewajiban. Sehingga kalau nggak wajar dan nggak dikerjakan padahal itu wajib, kita merasa kurang enak. Padahal apakah itu perintah Tuhan? Misalnya 17 Juni adalah ulang tahun Tov Community. Lalu kita bisa ganti dengan tanggal 19. Apakah boleh atau tidak? Nggak masalah tuh. Ya. Kita bikin ibadahnya tanggal 15, boleh tidak? Nggak masalah. Apalagi kalau pendoa kita berkata, Tuhan menggerakkan kita untuk bikin tanggal 15 misalnya. Ya nggak masalah. Ingat baik-baik saudara, jangan kita mengerjakan kegiatan keagamaan kita hanya karena kebiasaan. Natal, ini mengerikan ya Bapak Ibu. Kalau bilang Natal, beberapa gereja wajib ibadah 25 Desember. Ya dulu saya perayaan Natal tanggal 24. Lalu mau salaman dengan pendeta. Saya masih pemuda waktu itu. Waktu mau salaman, pendeta nggak mau disalamin. Bingung saya. Dia bilang besok. Saya bilang selamat Natal Pak Pendeta. Besok. Selamat Natal besok tanggal 25. Lalu kita besok ibadah Natal, barulah Merry Christmas. Merry Christmas. Sebelum itu bukan Natal. Apakah itu perintah Tuhan atau itu kebiasaan? Natal itu 25 Desember. Saya masih ingat juga ketika saya masih di gereja yang lama sebelum ini, kita membuat ibadah dan perayaan jadi satu tanggal 24 atau tanggal 23 lah. Lalu 25 kita nggak bikin. Karena kita gereja cabang, rapat bulanan itu dihadiri. Kenapa 25 Desember nggak ada ibadah? Kita bilang kan tanggal 24 atau 23 kita bikin perayaan sekaligus ibadah. Itu pun kita pisah. Ibadah, lalu berhenti sejenak, lalu masuk perayaan. Ibadah dan perayaan digabung harinya, tapi misalnya jam 7 sampai jam 7 sampai jam 8 ibadah, 8 sampai 9 perayaan. Mereka bilang nggak bisa. 25 wajib ibadah. 24 kamu perayaan doang silakan. Tapi 25 wajib. Kalau ditanya, kok gitu? Kenapa begitu? Udah dari dulu, udah dari sononya. Saudara, kita mesti hati-hati melakukan kegiatan kita karena kebiasaan saja. Karena perintah agama. Ingat baik-baik, betul kita orang beragama Kristen. Tetapi kita tidak pernah diselamatkan karena beragama Kristen. Betul kita orang Kristen dan rindu melayani 12 kantung Kristen. Tetapi kalau kita hanya demi kegiatan keagamaan, supaya demi kita berkata, kita mengerjakan sesuatu, misi ke-12 kantung Kristen apapun, demi agama.
kita sia-sia. Mari melakukan kegiatan kita. Apapun yang kamu buat, bahkan bukan cuma kegiatan keagamaan. Kalau kamu makan, kalau kamu minum, kalau kamu berbuat sesuatu, lakukan seperti untuk Tuhan. Saudara ingat baik-baik, apa yang kita kerjakan untuk orang yang kita cintai selalu mesti cocok dengan orang itu. Kalau kita ajak orang makan, dia nggak suka seafood. Kita ajak makan seafood di restoran seafood termahal, terenak, dan hanya seafood ada di situ. Penghargaan atau penghinaan. Kita bilang, saya nggak tahu. Kalau nggak tahu, tanya. Pak, Bu, kita mau makan seafood. Mau undang Bapak atau Ibu. Bapak Ibu suka nggak seafood? Kalau dia nggak jujur, salah dia. Ya kan? Tetapi saya mau berkata, kalau mau ajak, mau entertain, mau memberkati orang, mari kerjakan sesuatu yang cocok dengan orang itu. Kita orang Kristen, kita tough community. Kalau kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, makan, minum, apapun untuk Tuhan, kerjakan semua itu yang cocok dengan dia. Kalau nggak cocok dengan dia, kita bukan sedang menyenangkan dia. Kita membuat dia sedih. Bukan memuliakan dia, kita mempermalukan dia. Ini pertama. Apakah ketaatan orang percaya dan ketaatan orang beragama sama? Tidak. Ketaatan orang percaya hanya karena perintah Yesus Kristus. Saya ingat cerita satu kali gereja di tempat saya melayani yang lama pernah memulai satu ibadah untuk ibadah awal dari gereja cabang. Ketika mau dimulai itu mungkin 2 bulan sebelumnya sudah rapat meeting dengan gereja pusat, dan gereja pusat menentukan bersama-sama setelah berdoa tanggal sekian, jam sekian di tempat kita bikin ibadah doa pertama kali untuk gereja cabang kita di daerah tertentu. Mendekati itu di sebulan kira-kira sebelum hari H, tiba-tiba ada satu kegiatan yang lain yang dimana bentrok dengan kegiatan itu. Lalu diputuskan untuk pindah hari. Ada satu orang pendoa, yang perhatikan, satu orang pendoa yang berkata, jangan dipindah. Tetap hari itu. Karena kita sudah sepakat. Loh, dibilang, kalau sudah sepakat ya kita sepakat juga, pindahin harinya. Karena kegiatan besar, yang lebih besar daripada ibadah itu. Karena kalah oleh suara, bukan cuma mayoritas, tetapi oleh kepentingan yang lebih besar, maka pendoa itu mengalah. Tetapi dia berkata sama saya, bukankah kita sudah berdoa, sudah menentukan, dan sepakat itu hari yang Tuhan tunjuk. Wah, saya nggak bisa buat apa-apa. Hari ini saya mau berkata, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada Roh Kudus, lebih daripada taat kepada soal tradisi atau agama. Yang kedua, Pentakosta ini adalah orang percaya yang mengalami. Orang beragama menyaksikan saja. Di dalam pasal 2, Kisah Para Rasul ayat 2-4, lalu 6-11. Saya bacakan ulang, ya biar kita melihat pelan-pelan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 6. Lompat. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak.
Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun orang Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua ini menggambarkan ketika terjadi Pentakosta, pencurahan roh itu, orang percaya itu mengalami. Orang beragama menyaksikan atau melihat saja. Saudara, hari-hari ini kita perlu mengevaluasi diri. Kalau kita berkata kita orang percaya, apa kita mengalami atau cuma menyaksikan, melihat? Kita berkata turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ini yang membuat orang yang ada di Yerusalem sekitar rumah tempat mereka ibadah di hari ke-10 itu, doa 10 hari ke-10 itu berkumpul karena ada bunyi angin keras. Saudara, saya tidak mengerti apa yang terjadi dan saya percaya dibilang dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kalau kita pernah lihat video tentang angin taufan, ada angin keras, bertiup, puting beliung itu, puter begitu. Lalu tiba di satu rumah. Maka bukan cuma rumah itu yang diangkat. Ya kan? Ada truk juga diangkat. Ada pohon diangkat. Semua diangkat. Nggak pernah ada, lalu masuk satu rumah, lalu rumah itu terjadi sesuatu. Dan orang lihat lalu mereka berkumpul rumah itu. Nggak, nggak pernah ada. Tetapi ini terjadi. Ada tiupan, bunyi yang keras, masuk rumah itu, dan mereka semua penuh roh. Pengalaman apa yang mereka alami? Mereka bukan cuma lihat, mendengar ada bunyi tiupan seperti angin, bunyi seperti tiupan angin keras, tetapi mereka juga melihat lidah-lidah yang lidah nyala api yang bertebaran, dan ini penting, hinggap pada mereka masing-masing. Alkitab berkata, sebab Allah memberikan rohnya dengan tidak terbatas. Yoel digenapi di kisah 2 ini. Yoel 2 dikatakan, pada hari-hari terakhir itu, aku mencurahkan rohku ke atas semua orang. Siapa semua orang? Orang-orang percaya. Orang-orang yang ada di situ pada waktu itu, orang-orang yang mau menerima janji Bapa. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman ini. Ya. Mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, ini direkam ya di YouTube. Tetapi oke lah, gak apa-apa. Tentu kita hanya bicara yang sopan-sopan, yang baik-baik. Tetapi saya berkata, ya di hari Rabu pagi itu saya bicara lebih gamblang dibandingkan bicara Senin malam. Kalau Senin malam saya mengerti ada orang luar dan maka bicaranya lebih netral begitu. Ya, tetapi baiklah, ini cuma untuk kita dan walaupun ada di YouTube, silakan saja. Saya mesti bilang begini. Maka penuh mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, saya tahu kita semua mengerti ada 2 macam bahasa lain yang disebut Alkitab. Satu bahasa lain, bahasa yang berkenaan dengan bahasa dari lokasi lain, tempat lain. Satu lagi bahasa roh. Ya, bahasa roh adalah bahasa yang bukan ada di lokasi lain. Bahasa
roh kita yang dikuasai Roh Kudus bicara kepada Allah yang adalah roh. Kalau bahasa lain ini berbicara seperti diberikan roh itu supaya orang mendengar. Oke. Dua ini. Ada perbedaan. Maka yang hari ini, minta maaf ini, banyak gereja kerjakan mereka berbahasa roh begitu rupa, bukan bahasa lain. Dan itu seringkali untuk didengar orang. Kurang baik. Bahasa roh untuk didengar Tuhan. Kadang-kadang ini kalau sudah kenal WL atau MC, dia berbahasa roh di mic. Ya, sangat kenceng. Sehingga orang-orang baru yang mulai belajar bahasa roh nggak bisa. Kecuali orang baru itu mau ngikutin orang yang kenceng pakai mic itu. Ya, saya mau ulang begini. Di semua gereja karismatik bahkan nggak semuanya bisa bahasa roh. Maka mari menghargai orang yang nggak bisa bahasa roh. Supaya mereka bisa kan. Supaya mereka dapat juga kan. Tapi dengan situasi yang terjadi bisa membuat mereka jadi nggak jadi. Karena mereka bingung. Saya mau bilang begini. Mari kalau emang Tuhan gerakin kamu untuk bicara roh, bahasa roh keras, silakan saja. Saya suka kalau ibadah onsite, kenapa? Karena saya bisa bahasa roh sekeras-kerasnya. Tentu tanpa mic. Kalau di rumah bahasa roh sekeras-kerasnya datang tangga. Ini ada orang ngomong apa yang nggak jelas. Berteriak-teriak. Tetapi kalau Tuhan nggak gerakan, saya bahasa rohnya pelan aja. Saya mau bilang, bahasa roh untuk didengar Tuhan. Bahasa lain untuk didengar orang lain. Tetapi ingat baik, kalau lihat bahasa roh dalam surat Korintus dikatakan, itu untuk membangun iman sendiri. Di kalangan orang-orang Injili atau Protestan, khususnya para sarjana teologi, mereka berkata, lihat, orang karismatik menekankan bahasa roh. Padahal surat Korintus berkata, bahasa roh karunia yang paling rendah, yang hanya untuk membangun diri. Dulu saya berkata sama. Sekarang setelah mengalami, dengan baik, setelah mengalami, bukan cuma mengikuti, melihat, menyaksikan, bukan. Setelah mengalami, saya tiba-tiba menangkap. Betul karunia roh, karunia yang paling bawah, paling rendah. Tetapi karunia inilah satu-satunya yang dipakai untuk membangun rohani kita. Ya, kita nggak bahas panjang lebar tentang bahasa roh di kitab Perjanjian Baru banyak sekali. Tetapi yang saya mau berkata adalah ketika mereka mengalami penuh dengan roh, lalu berkata-kata dalam bahasa lain, kita tidak bisa berdebatkan, tuh lihat, bukan bahasa roh, tapi bahasa lain. Tidak usah dipertimbangkan. Nah, tapi hal yang sama antara bahasa roh dan bahasa lain adalah dua-dua bahasa ini tidak pakai otak. Bahasa di dunia semua pakai otak. Waktu saya bicara, bahasa di dunia pakai otak. Ini mesti pakai otak. Every language in the world must use our brain. Kalau nggak mikir, saya nggak bisa ngomong ini. Tapi ketika bahasa roh, ada orang mikir, itu salah. Bahasa roh nggak pakai otak. Termasuk bahasa lain nggak mungkin pakai otak. Kenapa? Karena mereka nggak pernah belajar. Oke? Atau kalaupun pakai otak, adalah otak yang dikuasai roh. Saya waktu masih pemuda, Inggrisnya lebih payah dari sekarang. Tetapi malam hari ketika kita ikut satu retret ibadah yang dipimpin oleh orang Amerika, saya diutus dari gereja bertiga pemuda, yang lain para pendeta. Lalu kami setelah capek satu harian tidur dan sekamar dengan teman-teman, mereka bilang, Ron, kamu semalam ngigo. Ngigo apa? Saya bilang, kamu kan ngigonya keren, pakai bahasa Inggris tuh.
Wih, dalam hati saya tuh nggak ngerti Inggris kan, dan apalagi masih pemuda, lebih belepotan lagi. Setelah sekolah kitab, karena mau nggak mau baca buku bahasa Inggris, ya mendingan sekarang, ya kan, kepaksa. Ditambah saya membaca Alkitab Inggris supaya saya mengerti lebih dalam. Nah, menarik. Terus saya bilang, gue kan nggak bisa bahasa Inggris, tapi lu semalam ngomong Inggrisnya lancar, dia bilang. Saya bilang, ngomong apa gue? Lu ngomong, silakan aja dalam bahasa Indonesia, silakan aja yang lain begini begitu, tapi gue enggak. Itu saya ingat terjemahannya, tapi nggak tahu ngomongnya apa. Tapi teman saya yang tidur sebelah saya mengerti bahasa Inggris yang saya ngigoin. Apakah itu bahasa lain? Buat saya bisa jadi adalah begini. Ketika dari pagi, siang, sore, sampai malam sebelum tidur, dengar orang Amerika ngomong Inggris, walaupun diterjemahkan, maka otak saya nangkap sesuatu. Dan karena saya mengerti Inggris, walaupun sedikit ada ngertinya, otak saya mengolah, kemudian ketika ngigo, itu muncul yang otak saya katakan. Tetapi menarik waktu dia bilang beritanya adalah, kata-kata yang keluar adalah, silakan saja yang lain begini. Tetapi gua enggak. Itu menarik. Ya, saya baru menyadari setelah belakangan ini, jangan-jangan itu bukan mengigau biasa. Oke. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita nggak ngerti bahasa itu, lalu kita bicara dengan bahasa itu, atau kita nggak ngerti bahasa itu, lalu orang bicara kita mengerti, saya kira itu pekerjaan roh. Ya, saya satu kali di Palembang tahun 90 sekian, itu ada rapat KKR untuk Sumatera Selatan. Saya dari Jambi datang ke sana bersama Susi, istri saya. Lalu kita ikut rapat. Di rapat itu dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong yang sekarang di Kemayoran. Rapat baru kira-kira 5 menit, beliau berkata, di sini semua orang Tionghoa. Kita pakai bahasa Mandarin aja ya. Aduh, saya sama Susi itu Asnawi, asli Cina Betawi. Orang-orang yang di Jawa, yang Chinese nggak ngerti bahasa Mandarin, kecuali Kamsia, Xie, dan beberapa kata-kata pendek lainnya. Tapi malu kalau bilang, maaf Pak Pendeta, saya nggak tahu bahasa Mandarin. Ya udah, diam aja kita berdua. Selesai rapat, istri saya bilang gini, dia ngomong apa tadi? Terus saya bilang, dia ngomong begini. Dia mau adain KKR sekian, tanggal sekian. Maka kita begini. Terus dia bilang, kamu ngerti? Iya. Baru saya sadar. Saya kan nggak bisa Mandarin. Saya kira 80% saya mengerti apa yang dirapatkan hari itu. Bayangin, orang yang nggak ngerti bahasa Mandarin dirapatin dalam bahasa Mandarin, saya ngerti. Dan saya mau kasih tahu, itu cuma sekali-sekalinya saya alami seperti itu. Sampai hari ini belum alami lagi. Saya mau bilang, otak saya nggak bakal nangkep. Apalagi bukan bahasa lain, bahasa roh. Nggak nangkep. Ada orang, ya saya nggak panjang lebar di soal bahasa ya. Tetapi saya berkata, ketika mereka penuh roh, mereka berbahasa lain, kemudian orang lain atau orang-orang di luar orang percaya itu, kan dibilang di situ adalah mereka menerima lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Berarti tiap-tiap mereka mengalami. Oke, saudara perhatikan baik-baik. Kekristenan sejati itu bicara pengalaman. Kekristenan sejati bukan bicara tentang melihat dan menyaksikan saja, bukan. Hari ini jangan ditipu oleh para sarjana teologi yang berkata, jangan ajarkan pengalaman, ajarkan prinsip. Saya setuju, tapi itu betul separuh. Tapi prinsip yang tidak dialami, tidak usah diajarkan. Karena kamu sudah memberitahuan orang sesuatu yang kamu sendiri nggak tahu. Saya ulang, Bapak Ibu.
orang-orang tertentu berkata, para sarjana teologi berkata, jangan mengajarkan pengalaman. Pengalaman masing-masing beda. Betul. Itu betul separuh. Tetapi mereka berkata, ajarkan prinsip. Itu betul separuh. Maka buat saya campur. Pegang prinsip-prinsip yang ada di dalam kitab suci. Alami itu, ajarkan. Pegang prinsip-prinsip, kalau belum mengalami, jangan ajarkan. Saya mengajarkan tentang bahasa roh, karena saya mengalami. Saya menyadari dulu saya mengajar bahasa roh, tetapi keliru. Orang yang tidak mengalami, tidak boleh ngajar. Kenapa? Dia nggak tahu rasanya seperti apa. Dia nggak tahu kebenarannya seperti apa. Dia cuma tahu teorinya, itu separuh, half truth namanya. Kalau half truth nggak boleh jadi truth. Separuh kebenaran. Saya mau kasih tahu, ya kembali ke bahasa roh. Ketika saya menerima karunia bahasa roh, saya kira saya berkarunia, bukan cuma mempunyai tanda-tanda bahasa lain. Saya karunia bahasa roh, walaupun saya nggak pernah ngerti tentang terjemahannya, dan saya sedang berlatih untuk menerjemahkannya. Berlatih, ya. Caranya gimana? Saya berbahasa roh, kemudian saya berbahasa Indonesia. Saya berbahasa roh, kemudian saya berbahasa Indonesia. Ketika berbahasa roh, saya nggak pakai otak. Ketika berbahasa Indonesia, saya pakai otak. Atau mengalir keluar dari kata-kata lidah saya, apa yang otak saya tangkap. Itu saja. Dan saya mau kasih tahu, sebelum saya belajar seperti ini, saya menerima karunia itu, saya kan, saudara tahu saya dari latar belakang gereja Injili yang membelot. Kemudian dimusuhi oleh 90% teman-teman saya kayak gitu. Sekarang mulai kembali. Mungkin sekarang sudah 80% yang musuhin saya udah menerima. Yang 20% masih anggap saya sesat. Ya nggak masalah. Tetapi ketika saya menerima karunia bahasa roh, saya sering merasa sendirian. Saya sering merasa seperti ditinggalkan. Saya sering merasa down secara mental maupun secara rohani. Sudah tahu apa yang membuat saya naik? Bahasa roh. Ketika saya merasa sendirian, nggak punya siapa-siapa, dan seperti terbuang, maka saya mulai bahasa roh. Ketika bahasa roh saya mau kasih tahu, paling lama 5 menit. Naik lagi. Saudara, saya mau bilang, betul rohani kita tuh turun naik. Betul. Apalagi dengan perasaan orang melankolis. Saya dulu sanguin 95%. Tetapi semakin tua, apalagi makin mengalami pukulan-pukulan, mengalami dikucilkan, melankolisnya muncul. Mungkin sekarang 30% melankolis. Sanguinnya tinggal 70. Atau mungkin lebih kurang. Melankolis makin tambah lagi. Dan saya merasa sendiri, susah, sedih. Begitu. Dan setelah saya menerima karunia bahasa roh, itu mudah sekali mengangkatnya. Kalau dulu saya perlu waktu 1 jam, 2 jam, saya putar kaset rohani, CD rohani dari handphone, biar naik lagi. Sekarang nggak perlu. 5 menit. Kalau saya merasa down, saya diam sebentar, nggak usah bersuara. Hati naik ke surga. Dan ketika naik, yang naik apa? Bukan, oh Tuhan Yesus tolong saya sedang sedih. Enggak. Ini yang dibilang oleh surat Paulus, berdoa dengan keluhan yang tak terucapkan. Bisa jadi cuma diam aja, tetapi kalau saya mengerti dan saya sudah menerima bahasa roh, buat saya lebih baik berbahasa roh kalau bisa. Karena bahasa roh dalam waktu 5 menit saja sekali. Nggak usah 5 menit, kurang 5 menit. Rohani kita naik lagi. Ini yang tadi saya bilang, karunia bahasa roh paling rendah, tetapi membangun iman sendiri. Ini yang nggak ada pada orang yang nggak ngerti. Maksud saya, ini yang nggak ada pada orang yang tidak mengalami. Maka orang yang tidak mengalami tidak usah bicara. Jadi kalau saudara belum mengalami bahasa roh, nggak usah bicara bahasa roh. Apalagi membongkar bahasa roh. Jangan. Nanti saudara sedang melakukan sesuatu yang
salah atau bahkan menyesatkan mungkin. Kemudian dari sisi orang-orang beragama, saudara, mereka cuma melihat ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung. Ayat 7 mereka semua tercengang-cengang dan heran. Ayat 8, bagaimana mungkin mereka bilang kita masih mendengar. Lalu sampai ayat yang ke-11. Masih bingung-bingung mereka. Saudara, fenomena yang terjadi dalam hal kepenuhan roh banyak macam. Ya, banyak macam. Dan orang-orang yang tidak mengalami, yang hanya melihat, seringkali menjadi wasit. Saudara tahu nggak siapa yang boleh jadi wasit? Saya pernah menjadi pemain voli, atlet voli lebih tepat. Walaupun cuma sampai kelas DKI dan pelajar, karena nggak kepilih sampai tingkat yang lebih tinggi. Tapi saya pernah ikut kursus pelatih nasional bersama pemain nasional waktu itu. Dan kemudian di samping kelas kami ada kursus wasit nasional. Siapa yang jadi wasit? Yang boleh jadi wasit? Mereka yang kebanyakan mantan pemain juga. Mantan pelatih, mantan pemain. Wasit, mantan pemain. Kenapa? Karena kalau mereka tidak pernah mengalami, mereka jadi wasit, ini kacau. Yang mereka lihat, itu bisa beda dengan apa yang dialami. Ya kan? Ada istilah tertentu, kejadian tertentu dalam volleyball yang mereka nggak ngerti. Bukan cuma sekedar in dan out. Bukan. In, out. Bukan cuma itu. Tetapi touch ball, double, dan seterusnya. Itu mesti mengalami. Kalau mengalami, akan tahu. Kita pelatih yang mengalami, tahu. Itu salah. Begitu kan? Karena mengalami. Hari ini, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari belajar dari orang yang mengalami. Jangan belajar dari orang yang tahu. Melihat saja. Pulang dari Amerika, pulang dari Korea, pulang dari Bogota, ngajar. Berang mengalami. Saudara, saya ikut seminar setelah saya mulai merasa gereja perlu pembaruan. Itu dari tahun 2000. Mungkin lebih tepat sebelum 2000 lah. Akhir 99-an. Tahun 2000-an sampai saya keluar, ya 10 tahun lah. Sampai tahun 2010. Semua seminar saya ikut. Apa yang saya rasa perlu untuk membangun kerohanian. Mulai dari seminar kelompok kecil, pertemuan gereja alamiah, pertemuan tentang misi, apapun saya ikut semua. Banyak sekali. Dan kalau suruh ngajar, bisa nggak? Bisa. Cuma apa yang saya dengar, itu saya ajarin. Manualnya dipegang aja bukunya. Tapi itu bukan pengajaran yang dimaksud. Itu bukan Pentakosta yang dimaksud. Penerima Roh Kudus, pengalaman bersama Roh, tidak tergantikan dengan menyaksikan, melihat, tidak. Ya, saudara, sekali lagi, orang percaya mengalami, orang beragama hanya melihat. Terjadi fenomena apapun, orang bilang, wih, dahsyat ya, wih, hebat ya, luar biasa Tuhan. Sampai di situ saja. Saya gambaran Petrus yang berbeda dengan rasul-rasul lain ketika menangkap ikan. 2 kali dicatat. Di Lukas 5, di Yohanes 21. Ketika mereka tangkap ikan banyak karena perintah Yesus. Hanya Petrus dan Yohanes yang kemudian yang menangkap itu. Tetapi hanya Petrus yang tidak lihat hasil tangkapan. Tapi lihat kepada pribadi Yesus. Saudara tahu bedanya? Sama-sama menyaksikan mujizat apa yang Tuhan kerjakan. Mereka, wow, ikannya banyak sekali. Ini nggak mungkin terjadi, tapi terjadi dan melewati segala kemungkinan. Bahkan panen besar pun nggak pernah seperti ini. Dan semua orang sibuk dengan panen ikan itu. Tetapi Petrus satu-satunya di Lukas 5 tersungkur di kaki Yesus. Di Yohanes 21
berenang ke tepi menjumpai Yesus. Saya mau bilang, mari bukan cuma melihat, mari bukan cuma menyaksikan, mari mengalami. Bahkan haus berkata lebih lagi, more Lord, more, lebih lagi. Ini Pentakosta. Yang ketiga, yang terakhir. Tapi ini diawali dari mana? Diawali dari percaya. Kalau percaya, kamu akan melihat. Kalau kamu hanya mau melihat, pulang-pulang seperti Petrus, lihat kubur yang kosong, dan Yohanes lihat kubur kosong, masih berkata, bukan mereka percaya, apa kiranya yang telah terjadi? Hanya bertanya-tanya, kok bisa ya? Begitu loh. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kita renungkan dari kisah pasal 2 ini, atau hari Pentakosta ini, respon yang berbeda antara orang percaya dan orang beragama. Orang percaya mengalami perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mulai dari lidah api, tiupan angin keras, dan berkemampuan atau berkata-kata dalam bahasa lain. Tetapi orang lain itu, yang beragama itu, mereka hanya mendengar tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apakah cukup? Ternyata enggak. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seolah, apa artinya ini? Kalau bilang apa artinya ini, itu masih netral. Artinya bisa positif, bisa negatif. Bisa memuliakan Tuhan, bisa menghujat Tuhan. Tapi ayat 13, sebagian orang lain menyindir, membuli, mengolok-olok. Mereka sedang mabuk oleh anggur merahan. Anggur manis, terjemahan lain, cheap wine itu, anggur merahan. Saudara, hari ini kalau kita ingat, kita jemaat, kita berkata, kita sedang belajar iman mula-mula, kita mau belajar bagaimana menjadi jemaat mula-mula yang mengalami Pentakosta, bukan cuma melihat. Di mana cirinya? Saya percaya mengalami dan bahagia. Yang mengalami penuh damai sejahtera, sekalipun tidak melihat, sekalipun tidak mengalami, tetap bahagia karena tahu, karena sadar. Tetapi kalau orang-orang hanya melihat, hanya menyaksikan, seringkali mereka hanya berkomentar kemudian sepertinya netral. Apa artinya ini? Yang mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mereka bahkan mencemooh, itu Roh Kudus apa roh yang lain, bla bla bla. Ini ngeri. Ya, di mana posisi kita sebagai orang percaya yang taat karena perintah Yesus atau Roh Kudus, atau sebagai orang beragama yang taat karena tradisi agamawi. Saudara, termasuk kita hadir di doa pagi, Rabu dan Sabtu. Apa kita menjelang setahun? Ya, saya kira belum sampai setahun. Karena sejak TOF ada, kita mulai bikin doa paginya itu berapa saat kemudian, ya kan? Nanti teman-teman yang ingat, bisa ingat kira-kira bulan apa kita mulai doa pagi. Apakah itu cuma sekedar tradisi atau bahkan minta maaf ini menjadi kebanggaan? Ngapain kamu pagi-pagi udah bangun? Mau doa pagi. Tradisi dan kebanggaan saja? Atau karena tahu ini perintah Tuhan Yesus, ini perintah Roh Kudus, supaya kita bangun pagi-pagi, kita berkumpul sama-sama, kita mencari wajahnya, kita minta arahannya. Apa kita mengalami Roh Kudus, atau hanya menyaksikan atau melihat saja? Atau bahkan termasuk, maaf, yang menghina, mencela pekerjaan Roh. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk melihat kepada firman-Mu tentang apa yang terjadi di jemaat mula-mula berkenaan dengan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu.
Bapak, kami hanya minta buat semua kami, buat semua Tovers mengalami semua fenomena, semua yang Roh Kudus mau kerjakan. Kami terbuka kepada Tuhan. Itu sebab kami mohon anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk pada doa khusus itu. Kami minta kesediaan Coach Oscar. Oscar ada? Ya, Bu Nuska. Iya. Oh, ini Silakan, Pak. bukan Bu Andari ya? Beliau berhalangan. Oke, ya. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk top community yang menjelang usia 1 tahun. Bapa di surga, Allah yang menciptakan segala sesuatunya untuk menjadi sungguh amat baik. Kami bersyukur Bapa, toh Engkau panggil Tuhan untuk
menjalankan misi pemulihan, mengembalikan segalanya sesuai rancangan pada mulanya, Tuhan. Sesuai rancangan Bapa pada mulanya untuk menjadikan segala sesuatunya sungguh amat baik. Bapa, kami mengetahui Tuhan bahwa tanpa kasih karunia-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa, Bapa. Engkau yang memanggil, Engkau yang mengutus, Engkau juga yang memperlengkapi kami, Tuhan, umat tebusan-Mu, kami gereja-Mu, kami hamba-hamba-Mu. Engkau yang memperlengkapi setiap kami, Tuhan, untuk pekerjaan pemulihan ini, Bapak. Mari Bapak kami berdoa, pengurapan-Mu, kasih karunia-Mu turun atas setiap kami, para pengurus, sesuai karunia-karunia yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Bila kami semua bergerak, Tuhan, dalam visi misi pemulihan ini, di mana karunia-karunia-Mu menggerakkan kami boleh menjadi semakin peka, Tuhan. Dan ajar kami juga untuk terus berjaga-jaga dalam menjalankan visi misi ini, karena kami tahu iblis berjalan keliling seperti singa mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Biarlah kami sebagai tim pengurus TOF ini terus berjaga-jaga, Tuhan, sehingga kami, Tuhan, terhindar dari jebakan-jebakan iblis, Tuhan, yang mencoba menyimpangkan kami dalam panggilan-Mu. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk nanti, Tuhan, peringatan 1 tahun, Engkau beri hikmat kepada panitia pengurus untuk apa yang kami tampilkan nanti, Tuhan, benar-benar sungguh amat baik sesuai pimpinan-Mu, Tuhan. Kasih karunia-Mu bekerja tengah-tengah kami, juga rencana raker kami, Tuhan, untuk pengurus TOF yang ada di Jabodetabek. Bila kami membuat rencana-rencana ke depan, Tuhan, TOF ini sesuai kehendak dan rencana-Mu. Kami rindu sebagai gereja di akhir zaman. Kami peka, Tuhan, menjalankan tugas akhir zaman, yaitu pemulihan segala sesuatu, dan juga pemberitaan Injil Kerajaan Allah menjadi kesaksian bagi setiap suku, bangsa, dan bahasa. Barulah tiba kesudahannya. Bila kami mengambil tanggung jawab ini, Tuhan, di TOF, kami juga berdoa untuk kendaraan bisnis yang Engkau sediakan bagi kami, Tuhan. Mari, Tuhan, kendaraan bisnis ini kami juga menjadi semakin mengerti dan semakin tahu, Tuhan, bagaimana menjalankannya. Pemulihan ekonomi juga yang kami menjadi beban misi kami, Tuhan. Bapak, Engkau pimpin kami semua, supaya apa yang selama ini tidak berjalan dengan sungguh amat baik menjadi sungguh amat baik, dan kami mengalaminya, Tuhan, pemulihan itu, dan kami boleh mempermuliakan Engkau di TOF, Tuhan. Juga misi untuk Toraja, Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih karunia, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Coach. Sarah. Silakan, Pak Sarah. Bapak Surgawi, lanjut dari pokok-pokok doa kami pada pagi hari. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk Ibu Rusmini, pemulihan kaki kanannya, dan juga daging tumbuh di pelipis kanan dan pikun. Kami berdoa juga untuk cucu daripada Bu Leonora, yaitu setelah pasca operasi tumor ganas di otak masih 50% belum terangkat. Kami berdoa juga kemudian untuk Pak Bram Zakaria yang mengalami kemudian gangguan pada saraf dan kesehatan jantung. Kami berdoa juga untuk kemudian Ibu Martina Latumapina, ya, dan Ibu kemudian atau istri pada Pak Rudi Lutukei, kemudian yang sudah operasi pada tahun 97, sekarang sakit lagi, serta kemudian saudara daripada Ibu Berta yang masih dirawat di rumah sakit, semuanya karena ada kemudian kanker pada tubuh mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Fernandes Buntu yang stroke. Kami berdoa juga kemudian untuk Ibu Pendeta Yudit Batimena dan kemudian Ibu Yusnia, istri pada Pak Gideon, yaitu kemudian
komplikasi karena diabetes, dan kami berdoa juga untuk Ibu Olga pasca operasi. Kami mohon campur tangan Tuhan agar semua Bapak Ibu tersebut boleh mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa, lawatan Tuhan Yesus yang luar biasa. Engkau Allah penyembuh yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau menjamah pada bagian-bagian tubuh, pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ini Tuhan yang terganggu kesehatannya, sehingga oleh bilur Tuhan Yesus Kristus mereka boleh mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami meyakini sesuai dengan firman-Mu yang mengatakan bahwa doa orang benar, kami dibenarkan bukan karena kebenaran kami sendiri, tapi karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kami dibenarkan sehingga kami boleh juga mempunyai keyakinan berdoa. Dan jadi firman Tuhan, tangan-tangan orang percaya diarahkan kepada orang sakit, pangkat orang sakit. Orang sakit akan sembuh. Pada pagi ini kami percaya bukan tangan kami, tapi tangan Tuhan Yesus sendiri yang penuh kuasa, yang berlubang paku penuh kasih itu melawat Bapak Ibu ini, sehingga mereka betul-betul mengalami mujizat anugerah kesembuhan ilahi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus selama malam-malamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pak Ais, mohon kesediaan untuk juga tambahkan dalam doa penutup ulang tahun Ibu Yuni. Ya. Kedua, anak daripada Pak Carlos yang sedang ikut tes untuk masuk dalam sekolah intelijen negara. Juga kita yang dari daerah, teman-teman pengurus yang rindu ke Jakarta, Pak Hans, Pak Carlos, Pak Yan, dan saya. Mudah-mudahan Tuhan memberikan penyediaan dan buka jalan agar kita sama-sama bisa datang ke ikut acara ulang tahun TOP di Jakarta. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih untuk doa pagi hari ini secara khusus untuk kebenaran firman yang terus kami dibawa untuk semakin mengerti, dan akhirnya bukan hanya mengerti tapi kami alami sendiri sehingga kami bisa berbagi apa yang kami alami dengan Tuhan untuk bagi orang. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Terima kasih untuk khususnya ulang tahun TOP yang ke-17 di mana teman-teman Ibu Kesia, bahkan Pak Yan dan semua teman-teman yang dari daerah akan datang ke Jakarta untuk ambil bagian dalam acara ulang tahun TOP. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya Tuhan sendiri bekerja dengan cara Tuhan untuk menyiapkan dana dan semuanya, fasilitas khususnya untuk ulang tahun TOP yang pertama ini. Tuhan memberkati juga ulang tahun Ibu Yuni hari ini. Tuhan juga memberkati Ibu Yuni, ulang tahunnya biarlah sungguh-sungguh ulang tahun yang Tuhan berikan tambah 1 tahun, tambahkan hikmat ilahi untuk Ibu Yuni, khususnya sebagai bendahara TOP. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati keluarga, anak-anak, Tuhan dalam studi, Tuhan memberkati mereka. Khususnya untuk anak dari Pak Carlos yang sedang mengikuti ujian negara untuk intelijen, kami berdoa supaya Tuhan memberkati dia, hikmat ilahi turun atasnya, sehingga sungguh-sungguh dalam ujian ini sungguh Tuhan memberikan pertolongan hikmat ilahi sehingga dia boleh lolos dalam ujian negara ini. Terima kasih Bapak,
Akhirnya kami mohon anugerah Tuhan, khususnya sudah ini kami ada pertemuan secara khusus untuk mempersiapkan persiapan untuk ulang tahun yang ke-17 ulang tahun tanggal 17 ulang tahun pertama dari Top Community. Sekali lagi berkati Kos Oscar, Kos Yo, Tuhan berkati juga Pastor Roni, Pastor Carlos yang sudah mengajar, juga Pak Perlem, dan setiap kami yang terlibat sebagai anggota daripada pengurus daripada Yayasan Tofindo ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya kami bersyukur untuk semua anugerah pertolongan Tuhan di doa pagi ini. Biarlah kasih karunia menolong kami, memimpin kami dalam melakukan rencana Tuhan yang besar lewat komunitas Top, supaya Top menjadi sarana, menjadi alat untuk melakukan kehendak Tuhan bagi setiap jiwa, khususnya 12 kantong Kristiani. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati dalam segala kegiatan kami di sepanjang hari ini, dan secara khusus kami menutup dalam doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan dan terimalah berkat kasih karunia melimpah-limpah dari Bapa, kasih Kristus yang sempurna dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus terus memimpin dan menyertai setiap kami para Topers mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus.